Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Kami tidak mau meluangkan tahun depan sehari pun untuk meragukan. Oh, kasih-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, anak-anak. Terus terang kami bolak-balik gagal Tuhan. Tahun ini dihiasi dengan berbagai macam failures. Dari sisi kami, kekurangan. Ya Tuhan, kegagalan sudah menjadi suatu fakta di lapangan. Tapi izinkan kami hari ini dalam hadirat Tuhan, bisa duduk di pundak yang maha kuasa, melihat jauh ke depan, bahwa Tuhan, Kau tidak pernah gagal dalam kehidupan orang yang masih berharap kepadamu. Roh Kudus, berbicaralah, sampaikan sabdamu dengan cara yang heran, memberikan pemahaman yang tidak kami duga. Biar hati kami berubah. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita duduk, testing. Mungkin saya perlu mengubah ini ya. Oke, sebentar ya. Sebelum kita duduk, bolehkah Anda menyapa kanan kiri sekali lagi katakan, Selamat Hari Natal. Puji Tuhan. Silakan duduk, haleluya. Seharian ini saya berkhotbah, sebenarnya dari kemarin 8 kali. Saya tidak memberikan renungan Natal secara tradisional, karena saya rindu melengkapi kita untuk tahun depan. Jadi bicara firman dari sisi keseluruhan. Kita bisa berdoa enggak dalam 8 keadaan yang tidak sama? Menunya sebagai berikut. Anda lihat di depan, doa dalam kebingungan, doa dalam penyesalan, doa harus punya ekspektasi dan sebagainya. Saya percaya ujung tahun ini kita harus dipersiapkan untuk tahun depan. Dan salah satu hal yang saya rindu untuk mempersiapkan kita adalah bagaimana kita menghadapi kegagalan kita di masa lalu. Dan belum lagi di depan nanti kita masih akan gagal ini, gagal itu. How do you pray through your own failures? Bagaimana caranya kita berdoa melampaui kegagalan kita? Bagaimana kita menembus awan kelabu? Karena itu di ibadah yang ke-7 saya beri judul Doa dalam Kegagalan dan Menuai Kesempatan Kedua. Mari kita buka firman Tuhan. Di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31 cerita tentang Simson ini. Saya ingin menyampaikan kepada jemaat bagaimana doa di dalam kegagalan. Kalau kita gagal, kita harus ngapain? The smartest thing to do when you fail, immediately after you fail. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sesudah kita gagal dan sewaktu kita gagal adalah berdoa kepada Tuhan, bawa kegagalanmu. Sebab Tuhan itu rindu sekali untuk memberimu dan memberiku kesempatan lagi. Saya tidak mengatakannya ini dari nafas murahan. Ayo silakan dosa, toh ada kesempatan. Tidak ya. Hati yang mengasihi Yesus tidak akan mengatakan begitu. Simson membayar dengan harga mahal, dicungkil kedua matanya. Tapi Simson sebuah pelajaran berharga, bukan tentang hukuman Allah, tetapi tentang anugerah. Kalau Anda gagal, bawalah kepada Tuhan kegagalanmu. Tuhan tidak akan marah-marah kok. Konsekuensi yang harus Anda hadapi lewat kegagalan itu sudah cukup memalukan. Udah cukup menghajar kita di dalam batin. Tuhan tidak akan tambahkan. Tuhan itu bukanlah tangga yang menimpa kita saat kita jatuh atau sudah jatuh ketimpa tangga. Tuhan itu baik. Kita akan baca sekarang cerita tentang Simson mati. Pasal 16 Hakim-Hakim ayat 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka dan untuk bersukaria kata mereka.
telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Sitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Siapa gak pernah gagal? Kita pasti pernah. Coba evaluasi tahun ini, kita gagal berapa kali? Lebih parah dari itu bukan hitung kegagalan kita, hitung respon kita ketika kita gagal. Gimana kelakuan kita? Manusia itu sebagian besar perfeksionis, artinya maunya berhasil, kalau enggak ya udah enggak usah sama sekali. Manusia itu mudah patah hati, mudah putus asa. Kegagalan itu sesuatu yang indah. Hah? Loh, saya enggak mengatakan bahwa kegagalan itu boleh disengaja. Tapi kalau kegagalan itu terjadi, take it. Ambil itu sebagai berkat terselubung. Kegagalan pun bisa menjadi batu loncatan. Waktu saya masih bujangan, kalau saya misalnya jatuh dalam kebiasaan buruk. Kita semua pernah muda ya kan? Rasanya itu, yesterday, all my troubles seem so far away. I said something wrong and I long for yesterday. Suddenly. Tahu lagu itu kan? Kok tahu? Luar biasa Pito ini. Lagu itu kan lagu penyesalan. Yesterday, kemarin, semuanya fine-fine saja. Tapi hari ini aku menyesal, kalau bisa saya putar ke belakang, saya mau ulangi. I said something wrong, you see. Saya mengucapkan sesuatu kata-kata yang gak bisa saya tarik kembali. The art of moving on, seni untuk bisa move on, untuk bisa melanjutkan kehidupan itu perlu iman. Ternyata iman itu bukan hanya untuk orang benar, iman juga untuk orang salah. Agar mereka dibenarkan. Oleh iman kamu dibenarkan, kata firman Tuhan. Bukan berarti kita tutupi dosa, dosa itu harus ditobati. Tapi siapa sih di antara kita yang gak pernah berbuat salah? Sebagai gembala sidang, salah satu firman yang harus saya bagikan untuk memberi makan adalah mempersiapkan jemaat how to fail gracefully. Bisa nggak kita gagal dengan cara yang penuh kasih karunia? Bukan berarti, tolong pahami, saya tidak mencetuskan bahwa kita silahkan berdosa. Bukan. Gagal itu sakit. Gagal itu malu. Gagal itu sesal. Siapa sih yang mau tiba-tiba ketimpa batu? Jangan ke situ. Kalau kita tahu di sana itu ada orang mau celakakan kita dan kita tahu di sana ada lubang, masa kita mau sengaja jatuh? But if I don't prepare you,
kalau saya tidak mempersiapkan jemaat how to fail, then I'm not preparing you as to be God's humans. Jadi saya tidak akan mempersiapkan Anda sebagai anak-anak Allah yang hidupnya nyata di dunia. Tahun 2023 itu gak akan ada bedanya dengan 2022, 2021, bahkan 2020 dan sebelumnya. Tahun 1900 pun gak ada bedanya dengan hari ini, kecuali teknologi. Hidup orang itu selalu ada up and down roller coasternya. Kalau naik ke atas sudah gak usah saya siapkan, Anda semua tahu bagaimana bergembira. Saya siapkan kalau Anda sekali-kali dibawa ke arus bawah. Bagaimana kita bisa gagal dan bangkit lagi dari kegagalan kita. Itu lebih penting loh. Itu lebih penting. Hari ini kita akan belajar dari Simpson. Kita baca ayat per ayat, saya coba jelaskan, ada penuh rema hari ini. Sebenarnya 8 kali ibadah, nanti ada satu lagi, ini ke-7. Usahakan, saya tahu Anda mau liburan. Usahakan dicicil pelan-pelan ya, satu persatu instalasi. Karena khotbah saya ini bukan eksklusif untuk Natal, tapi untuk sepanjang tahunan. Tahun depan kan tahun menabur doa ya kan, harus bisa doa juga saat kita tidak bisa terima diri sendiri. Harus bisa berdoa. Kita harus tentukan kita mau nuai apa. Saat kegagalan, tuailah kesempatan. Sesudah itu ayat 23, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin itu mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Untuk bersukaria, kata mereka. Kok bisa raja-raja kota orang Filistin? Orang Filistin dulu itu terbagi-bagi, gak seperti Indonesia Nusantara misalnya. Itu satu kesatuan NKRI. Filistin itu ada kota-kotanya. Mereka saling membantu, tapi mereka independent states atau sebagai provinsi yang mandiri. Raja-rajanya itu kumpul, raja-raja mereka itu bisa bersatu, tahu kenapa? Karena mereka punya common enemy, mereka punya satu musuh yaitu Simpson. Israel sih, tapi Simpson itu momoknya mereka. Sadarkah bahwa musuh orang Kristen bukan orang Kristen? Ya bukan orang agama lain, kita gak usah bermusuhan, kita ini adalah agama damai. Tapi musuh orang benar, anak-anak Tuhan itu adalah mereka. Bukan mereka, tapi musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Tahukah bahwa orang Kristen tidak boleh saling menikung, saling menusuk? Kalau kita ditusuk, jangan kembali menusuk. Yang penting kita harus jadi agen persatuan, bukan penyebar perpecahan. Sebab sesungguhnya di luar sana, ada banyak orang mengharapkan orang Kristen jatuh, anak-anak Tuhan gagal. Tahukah Anda? Yang senang ketika gereja menjatuhkan gereja, hamba Tuhan menjatuhkan hamba Tuhan adalah anak-anak iblis. Saya tidak berkata bahwa di luar sana itu yang tidak Kristen adalah musuh. Bukan loh ya. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Tapi ngapain saling menjatuhkan? Anak-anak Tuhan harus saling menjaga. Karena di luar sana, di zaman itu orang Israel punya musuh sesungguh. Orang-orang Filistin yang ingin mereka jatuh. Tahukah di dunia ini banyak orang mendoakan anak-anak Tuhan satu persatu berguguran? Gak perlu menjatuhkan hamba Tuhan. Banyak yang ingin hamba Tuhan jatuh. Waktu saya dulu sekolah di Kanada, apalagi di saat-saat Halloween perayaan setan, ya lucu-lucu anak kecil berkostum. Tapi ada sesuatu yang serius juga ternyata, karena waktu itu saya tinggal di dekat sebuah kota namanya Victoria Island. Di sana itu dulu terkenal ternyata ada gerakan namanya gereja setan. Saya kenal satu orang yang bertobat dari golongan tersebut. Dan dia cerita, saya nggak tahu ya, kayak gini-gini nggak usah dibombastis. Gereja tidak dibangun di atas dasar sensasi. Gereja itu notabene sebagian besar adalah orang biasa yang diselamatkan. Bukan orang yang kesaksiannya gimana. Menjadi saksi hidup itu lebih penting daripada kesaksian yang sensasional. Tapi ada satu memang sensasional. Dia cerita mereka itu puasa. Puasa beneran, doa, sungguhan. Salah satu hamba Tuhan yang waktu itu saya pernah sekali pergi ke konferensinya. Bukan konferensi tapi semacam pertemuan orang bule. Orang barat, bukan orang Indonesia. Cerita dia suatu hari lagi di pesawat. Dia tanya sama orang sebelahnya gak makan. Ditawari pramugari, gak mau.
Kamu puasa dikiranya sama-sama hamba Tuhan GR nih. Oh sama-sama Kristen ya. Kalau puasa gini kan biasanya bukan bulan puasa ya, pasti Nasrani ya kan. Dia tanya, oh bukan. Dia bilang, saya bukan orang Kristen. Kenapa kamu puasa? Saya dari gereja setan. Hah? Puasa apa? Ya bodoh-bodohnya kok mau bilang, atau mungkin sengaja ya nantang. Dia bilang begini sama hamba Tuhan itu yang cerita dan kesaksian di mimbar saya dengar. Dia berkata, kami memuasakan, tidak makan supaya pendeta satu-satu jatuh. Ngeri gak? Kenapa tahu nggak? Kalau pendeta jatuh yang trauma banyak. Pinter tuh iblis. Gak usah jatuhkan gembala-gembalamu. Sudah ada yang mau mereka jatuh kok. Gak usah saling menjatuhkan sama anak-anak Tuhan. Musuh-musuhan, bisnisnya mentang-mentang sama. Bolehlah saingan yang sehat, tapi jangan tusuk-tusukan. Kalau masuk ke CG di kelompok sel, atau masuk ke dalam gereja ibadah seperti ini, kita ini saudara seiman. Bisnis urusan nanti, gak usah pinjam-pinjaman uang di sini. Bisnis itu nanti di luar sana. Itu semua bergantung berkat Tuhan. Tuhan itu gak kurang-kurang berkat untuk kasih semua anak-anaknya. Wong rasul-rasul itu 12 semuanya pulang bawa bakulnya sendiri-sendiri penuh. 12 bakul tersisa. Bisnisnya sama juga gak perlu gimana. Kalau hati kita dilatih di gereja itu latihnya beda sama bisnismen di luar. Di sini kita diajari dulu jadi anak Tuhan. Artinya kita mendoakan supaya kamu sukses, aku juga happy. Belajar untuk bahagia atas berkat orang lain. Itu bukan sesuatu yang populer atau favorit untuk diajarkan. Waktu saya ajarkan saat teduh bersama, topik-topik tertentu. Saat teduh hari Sabtu, hari Rabu dan Sabtu, kalau saya kasih topik-topik seperti mintalah apa saja, langsung view-nya itu nanti setelah live-nya itu wow aduhai. Tapi ada salah satu yang kurang diminat, tapi tetap ratusan ribu sih. Apa itu? Bahagia untuk sukses orang lain. Yang view gak sampai top hit. Kenapa gak semua orang senang dengan yang gituan? Tapi tetap saya beritakan. Peduli amat kalau gak ada yang view cuma satu, saya tetap akan beritakan. Saya beritakan firman itu karena kebenaran, bukan supaya dapat popularitas. Di gereja kita diajari, jangan saling menyikut. Belajar untuk, kenapa kita di CG dimuridkan? Supaya kita belajar untuk bangga dan senang. Padahal bisnisnya sama-sama kayu. Bisnisnya sama-sama besi, sama-sama F&B. F&B sama lagi, bakwan sama bakwan. Bisa nggak you happy untuk tetanggamu? Kalau enggak, jangan pernah berkata you can love your neighbor. Kalau kita sama-sama brandnya anak-anak Tuhan, maka kita bukan musuhan. Karena di luar sana ada Dagon. Ada orang Filistin yang berniat melihat orang Kristen tusuk-tusukan. You are not your brother's enemies. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ngomong gini kan naif ya. Aku sih gak musuhi, aku dimusuhi. Gimana loh Pak Pastor Philip? Ya sudah loh. Jangan dihiraukan, jangan dibalas. Move on, peperanganmu bukan melawan mereka. Berbuah. Lihat lewat pemakaian. Nanti kan orang tahu sendiri. Anda tidak usah bela diri, whatever it is. Jangan pakai tangan kita untuk perang yang tak berguna. Tahun 2023 jangan dipancing oleh setan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri kenal sama satu orang tadi saya nggak ceritakan. Dia cerita juga mirip dengan kesaksian hamba Tuhan itu. Dia berkata, waktu dulu saya di sana, kami siang malam pagi petang, doa syafaat mereka itu list number 1 adalah orang Kristen jatuh dalam dosa moral. Lalu mereka terpecah belah, saling bermusuhan. Gereja kita kalau dimusuhi, karena kita berbahasa lidah, gak apa-apa, diem aja. Kita bahasa roh ke Tuhan kok, bukan ke siapa-siapa. Biarin aja. Kita jangan lawan dengan karunia, karena karunia yang diserang. Kalau kita mau lawan, pakai buah. Karunia berbahasa roh itu dari 9 karunia yang dicatat di Korintus tersebut, karunia demonstratif, dia nomor 8. Buah ke-8 itu gentleness atau kelemah lembutan. Karunia ini jodohnya sama itu. Kalau makan seafood, white wine katanya. Kalau makan makanan lautan, ikan, udang, lobster segalanya, katanya minumnya anggur putih. Tapi kalau makan daging merah, sapi, beef, minumnya red wine. Orang berbahasa roh harus lebih lemah lembut daripada orang yang tidak berbahasa lidah.
Kalau diserang, lemah lembut aja. Sorry kalau sana trauma karena orang-orang karismatik yang perbuatannya enggak. Sorry ya. Udah jangan bela diri, terus berbahasa lidah. Wong kita nggak ngomong sama dia. Kecuali kalau saya telepon orang itu, saya berbahasa roh, nah itu aneh. Oh, saya berbahasa roh di gereja kok. Saya nyembah Tuhan di sini kok. Kita mau dimusuhi, nggak apa-apa. Asal kita jangan dimusuhi karena kita maling ayam, karena kita koruptor. Kita dimusuhi karena apa? Karena kita larikan orang itu punya uang 300 juta. Lewat investasi bodongan. You memusuhi kita, silahkan. I will not hate you. Aku akan berbuat. Tambah dimusuhi, gedungnya tambah penuh. Lihat kiri kananmu. Nggak apa-apa. Jangan benci aja. Jangan balas aja. Kalau kita mau balas, bukan balas orang. Balas ke setan. Kamu kira kamu bisa mengintimidasi kami. Kamu kira kamu bisa mengintimidasi saya. Mengintimidasi keluargaku. No. Semakin ditekan kami akan semakin maju. Semakin dihimpit semakin bertumbuh. Demikian pula dengan bisnismu. Ibadah sebelum ini tadi saya bilang, gimana kita harus berdoa ketika kita dalam ancaman, dalam bahaya. Ketika di kandang singa, itu semua judul khotbah. Sekarang mari kita belajar, jangan takut gagal. Dan juga jangan saling menjatuhkan. Karena ada orang-orang di luar sana yang rindu tiap hari melihat kegagalanmu. Lihat ya, telah diserahkan, lihat kata mereka, Dagon ayat 23b. Apa kata mereka? Apa kata raja-raja kota orang Filistin? Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Mereka bersatu karena mereka memusuhi Simson, ya kan? Dan ketika orang banyak melihat Simson, aduh hati Tuhan kayak apa? Mereka memuji Allah mereka. Ampun. Kasihan Simson, lebih tepatnya. Kasihan Tuhan. Sorry ya kalau saya ngomong ini seperti Tuhan itu digambarkan layaknya orang. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa Tuhan itu seorang pribadi sekalipun tidak perlu dikasihani. Tuhan itu punya perasaan. Kalau Anda baca ini, yang kasihan Simson ya kan? Karena waktu Simson itu mereka melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Belum lagi mereka suruh dia melawak. Ketika kita dengar ada satu orang Kristen yang bangkrut. Apalagi kalau dari gereja sendiri. Ketika kita dengar seorang hamba Tuhan jatuh. Ketika kita dengar ada anak Tuhan tercoreng. Meskipun itu salahnya dia sendiri. Benar atau salah orangnya, nama Tuhan dicemoohkan. Karena orang-orang yang benci Tuhan akan memuji ilah-ilah mereka. Mereka akan memuji setan tepatnya. Orang-orang itu akan memuji siapapun kecuali, tahu nggak? Ketika Simson melawak, yang rugi itu Tuhan. Tapi Tuhan itu kan mulia ya. Loh, kalau gitu kenapa Tuhan nggak bebaskan Simson, kasih dia kuasa? Tuhan itu konsekuen. Tuhan tuh nggak pelin-pelan. Kalau anak saya, anak kandung saya sendiri buat salah, saya tidak akan lepaskan dia dari rotan. Ini kiasan. Saya tidak pernah pakai, saya dan istri, hukuman physical punishment. Nggak pernah. Karena itu adalah the poorest way, cara terburuk untuk mendidik anak. Karena anak itu sakit, takut, tapi nggak ngerti kenapa. Tapi kiasan saja. Kalau anak saya salah, saya tidak akan lepaskan dia dari rotan. Anak rohani pun tahu cara gereja ini beroperasi. Kalau ada orang di bawah saya salah, nggak mungkin saya biarkan. Saya pasti akan tegur dengan kasih dan tegur dengan tegas. Nggak mungkin. Tuhan itu nggak akan lepaskan Simson. Simson udah diberitahu kok, kamu itu rahasianya di rambutmu. Jangan diberitahu, malah ke pelacuran ketemu Delila. Di situ dia bocor mulut, bocor rahasia. Tuhan nggak akan berkata, ups ya sudah kalau gitu aku ngalah. Allah itu bukan hanya kasih, Allah itu suci. Jadi sekalipun jikalau anak kita harus menanggung, misalnya kalau anak kita menyontek di sekolah, ketahuan. Masa abis itu kita sogok gurunya, itu nanti anaknya tahu malah justru rusak moralnya. Kita kan dilema si malangkamah, kita berbuat sesuatu salah, rusaknya lebih jangka panjang ke anak itu. Kita gak berbuat apa-apa, langsung merugi saat ini. Anak itu bisa dikeluarkan dari sekolah, anak itu bisa tinggal sekolah, tinggal kelas alias gak naik, atau apapun juga. Aduh gimana ini?
Kadang-kadang keputusan sulit seperti itu, pikirlah jangka panjang. Kalau anakmu gagal, didiklah dia. Demi masa depan. Jangan bypass prosesnya. Tuhan melihat Simson digituin, Tuhan diam. Bayangin Tuhan tuh nahan. Tuhan nahan itu bukan karena Tuhan gak bisa hantam tuh satu-satu raja kota Filistin. Bum, 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 di kepalanya mati semua. Tuhan bisa. Karena yang mereka hina itu bukan Simson, yang mereka hina itu adalah Tuhan. Yang mereka jadikan cemoohan itu Allah Israel. Tapi Allah menahan tangannya demi Simson. Karena Tuhan mengasihi Simson bahkan dalam kegagalannya. You must learn your lesson. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Kalau enggak Tuhan bunuh semua orang Filistin, Simson nanti akan kepelacuran lagi. Paham maksud saya ya? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami konsekuensi dalam kegagalan. Jangan anti dengan kata hukuman. Banyak orang Kristen gereja itu yang anti dengan kata punishment. So what? If God punishes me, it's for my good. Karena God is love first of all. Karena Tuhan itu kasih. Itu yang pertama dalam pewahyuan tentang siapa dirinya. Kalau Allah menghukum aku, lumrahlah mana ada orang tua baik yang tidak menghukum anaknya supaya anaknya belajar. Coba bayangkan dari sisinya Allah ketika melihat Simson melawak. Itu yang ditertawakan bukan Simson. Oh cuman begitu Allah orang Israel. Wah tertawa dan mereka menyembah Dagon semakin vulgar. Tunjukkan, lihat. Ternyata yang disebut urapan itu gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Lihat Dagon, hai Dagon kau yang paling hebat. Tuhan nahan itu karena Simson. Kadang-kadang kita harus nahan lihat anak kita dihukum sama gurunya. Harus nahan. Selama itu hukuman pas untuk diberikan, tahan. Jangan tolong dia. Paham maksud saya Bapak Ibu? Kenapa Allah mengizinkan orang yang gagal itu kadang-kadang diproses sama manusia? Asal tidak diproses sama setan, itu Tuhan lindungi. Kalau orang itu bertobat, setan gak ada urusan sama orang itu. Sekalipun kita tanggung konsekuensi apa. Itu semua proses yang Tuhan izinkan dengan manusia. Tapi nanti Tuhan akan bekerja sama dalam segala perkara, Roma 8, untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Supaya kita bisa berbagi, bisa sharing di dalam kekudusan Allah yang mendatangkan sejahtera. Sekarang kita mengerti kenapa sometimes punishments are given. Kenapa hukuman diberikan. Jangan alergi lah. Ada beberapa gereja yang alergi sekali kalau ngomong soal hukuman. Oh Allah itu baik. Nggak apa-apa. Memang Tuhan kadang-kadang bisa menghukum kita. Tapi hukuman itu good kok. Karena siapa yang memberikannya. Kalau hukuman itu algojo, nah itu payah. Tapi kalau hukuman itu dari ayah, itu baik untuk Anda. Gagal itu nggak apa-apa. Asal kita tahu Tuhan selalu rindu memberi apa pada akhirnya. Kalau kita mau nurut aja sama Yesus. Misalkan kalau anak saya salah. Dulu waktu masih kecil ya. Cara kita handle anak besar kecil itu beda. Anak saya waktu salah dulu. Karena saya sebagai ayah. Saya dan istri saya sama-sama pendidik anak. Saya gak pernah melihat, oh urusan anak urusan kamu ya. Urusan istri saya cuman kerja. Gak bisa gitu. Suami istri harus sama-sama tag team. Tapi pendidik utama, the first educator. Di dalam setiap keluarga itu harus papa. Harus papa. Kalau papa main aman, mama susah jadi orang. Nanti clash-nya mama sama anak. Jadi saya selalu harus turun tangan. Terakhirnya ketok palu. Saya nggak boleh main aman. Dan kadang-kadang kalau saya turun tangan, papa pasti jauh lebih tegas. Lebih keras lah. Lebih keras. Saya kalau sama anak saya nggak lembek. Saya penuh kasih saya garis keras. Tegas saya garis keras. Karena saya tidak mau membesarkan anak manja atau pelin-pelan. Malah kadang-kadang saya sama anak sendiri bisa lebih tegas daripada sama anak rohani loh. Sampai Roh Kudus pernah tegur kamu, sama anak rohani aja nggak selevel itu. Iya Tuhan, oke, tak lunakin. Tapi saya nggak pernah main tangan. Gak pernah. Nah kalau saya tegas sama anak, kalau dia membangkang, wah dia main sama murka. Tapi kalau dia nurut, saya marahnya pun mulai surut. Jangan lihat marah Tuhan itu sekarang. Kalau Anda nurut sama Tuhan itu esok hari dia tidak akan pasang. Dan pada waktu anak itu tidur, saya paling gak tahan. Pernah gak kalau anak kita kecil kita marah sama anak? Gimana kita ambil mainannya, setelah kita ambil mainannya kita taruh sebelah ranjang. Waktu kita emosi ya kan, kita gak apa-apa. Tapi nanti waktu anaknya sudah tidur, good night daddy, ya selamat malam, lalu tidur.
Lalu mainnya di sebelah situ. Anda rasa guilty nggak? Ayo, saya merasa, aduh itu mainan kesayangannya, tak ambil. Saya terpaksa ngintip ke pintunya. Saya buka. Kelihatan wajahnya kena sedikit samar-samar lampu. Dia tertidur dengan lucu. Dengan cabi pipinya masih ada baby fat, masih ada lemak bayinya. Mungkin dia baru umur 8, mungkin dia baru umur 9. Tapi dia harus ngerti hukuman. Dia diam. Saya lihat dia. Aduh. Papamu kepingin ngasih kamu kesempatan kedua. Andai kamu nak nakal kan mainan gak saya ambil. Aduh nak. Rasanya kepingin aku gigit pipinya. Kepingin aku berkata, sorry papa hukum kamu. Tapi kalau saya begitu nanti dia bingung tentang kebenaran. Bingung tentang keadilan. Gak bisa. Andai kamu kenal hati ayahmu. Papa gak kepingin ambil mainanmu. Dengan mengambil mainanmu itu sekalipun saya harus ingatkan diri saya sendiri loh. I'm doing the right thing, I'm doing the right thing, I'm doing the right thing. Saya melakukan yang benar, saya melakukan yang benar, saya harus ingatkan diri sendiri berkali-kali. Supaya saya jangan sampai goyah dengan ketegasan saya. Papa dan mama jangan sampai ngasih ancaman kosongan. Kamu gak boleh keluar rumah 3 hari, nanti 1 hari kemudian ayo jalan-jalan. Nah nanti lain kali anaknya gak belajar boundary, gak belajar batasan. Lain kali anaknya gak bisa konsekuen. Anak kayak gitu nanti besarnya gimana? Juga akan ingkar janji. Anak seperti itu tuh gak akan pernah anggap serius kalau orang berkata, aku gak datang lagi loh ya. Nanti gak datang baru dia nyesel. Orang gitu gak biasa dari kecil mendengarkan kata-kata orang tua dan orang tuanya menggenapi kata-kata sendiri. Anak seperti itu nanti tumbuh dewasa. Tidak menjadi man of his word. Tidak menjadi orang yang pegang kata-katanya atau kata-katanya bisa dipegang. Jadi saya harus tahan. Hati saya itu menjerit dan berkata, andai kata kamu tahu. Papa gak kepingin ambil mainanmu. Kalau bisa sekarang papa belikan pabrik mainan tak kasih ke kamu. Papa nyesel sekali tahu. Kan saya lihat segitu aduh lucunya. Tapi saya ingatkan diri sendiri. I'm doing the right thing, I'm doing the right thing. Bisakah mungkinkah Tuhan pada saat melihat Dagon disembah. Karena orang anak Tuhan ini berbuat ulah dan dia jatuh. Ketika mereka memaksa Simson melawak. Tuhan ingatkan dirinya. I'm doing the right thing. I'm doing the right thing. Jangan kira Tuhan nikmati hukumanmu. Kenapa ada orang berkata, kenapa kau mendidik aku begini? Kenapa kau mendisiplin? Tahu nggak? Tuhan juga nggak kepingin. Tapi Tuhan tidak bisa intervensi. Kalau enggak, Anda rusak. Ketahuilah hati Bapak itu selalu ingin memberimu kesempatan kedua. Kalau bisa dikasih pabrik mainannya. Kita harus mengerti the father heart of God. Kita harus paham hati Bapa di sorga itu seperti apa. He doesn't take pleasure in punishing you. Kalau dia menghukummu, itu karena dia harus dan terpaksa melakukannya demi kebaikanmu dan kebaikanku. Allah itu ingin memberi kita kesempatan kedua. Nah kalau anak itu nurut, lalu besok paginya meskipun saya gak kembalikan mainannya, misalkan 3 hari, besok akan saya pastikan, luka yang kutimbulkan dalam perasaannya akan aku balut besok kan penuh dengan pelukan, kecupan. Dan kadang-kadang anak gak tahu diri dan berkata, sekarang boleh gak mainannya kembali? Saya harus dengan tegas berkata, no 3 hari. Tapi esok hari, lusanya sebelum hari ketiga, saya akan penuhi dia dengan kasih sayang. Allah bisa menyertai kita dalam hukuman kita. Dengan penuh kasih dan cinta. Jangan ngamuk-ngamuk aja sama Tuhan. Kenapa? Nanti tambah jauh sama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih engkau menghukum aku. Engkau tetap baik sama aku. Tuhan tambah terharu. Dan berkata aku mau secepat mungkin hari ketiga lewat. Supaya kamu aku bangkitkan. Hati Tuhan itu selalu for your second chance. Untuk memberikan kembali mainan. Pahami hati Bapa. Dan ketika orang banyak itu melihat Simson, mereka memuji Allah, mereka ayat 24 sambil berseru telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita perusak tanah kita. Dan yang membunuh banyak teman kita gak panas apa? Hatinya Allah. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Pahami dulu di ayat 25, Simson melawak ini bukan stand up comedian. Karena Simson sudah cungkil mata, nggak kelihatan, jadi mungkin di sana ada beberapa orang Filistin lempari botol.
lempari air, diludahi, lalu Simpsonnya. Ketika begitu tuh semua tindakannya lucu. Tahukah kita tidak perlu tertawa ketika ada orang Kristen yang jatuh. Karena mereka sudah ditertawakan oleh seluruh neraka dan orang-orang yang pro sama kuasa kegelapan. Kristen atau bukan. Never laugh at your brothers. Jadilah gereja, nanti ke depan ya. Kita harus jaga diri sendiri juga dan saling menjaga. Karena di depan Paulus menubuatkan dalam suratnya. Many will fall away. Saya tidak mau jemaat yang saya gembalakan menjadi bagian daripada orang-orang yang menertawakan. Kita harus menangis dengan orang yang menangis. Meskipun itu bukan pendeta dari gereja Mawar Syaron. Meskipun itu bukan orang Kristen dari organisasi gereja kita. Kita tidak boleh masuk di area begitu. Jemaat yang kami gembalakan di sini harus menjadi jemaat yang murni sampai Yesus datang. Kasih tepuk tangan Tuhan. Why am I doing this? Kenapa saya lakukan ini? Sadarkah Anda, saya sedang melindungi berkat Anda? Sebab orang yang salah hatinya tidak diberkati Allah. I'm protecting you. Seperti ayah yang mengajari anaknya. Demikian pula dalam pembapaan dan pemuritan secara rohani. Kita harus mengajarkan value atau nilai-nilai yang bisa menjaga Anda hidup persis di poros kebenaran. Supaya jangan sampai ada yang tahun 2023 seterusnya hatinya salah. Tapi sekarang bagaimana kalau kita yang gagal? Apa yang harus kita lakukan? Sedikit lagi tambahan, kita baca sekarang ayat 26. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia. Jadi Simpson dituntun ke arah tiang kan, harusnya puas di sana. Tapi Simpson ini, meskipun dia pernah salah, dia punya roh anak, kita harus belajar. Kita harus pelajari, berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia. Enggak kebetulan yang tuntun dia juga seorang anak. Mengingatkan Simpson untuk punya roh anak, mengingatkan Simpson bahwa dia juga adalah anak Tuhan. Sekalipun dia pernah salah, dia tahu haknya. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Simpson minta, tolong ya nak, bawa aku ke tiang penyangga rumah ini. Hebat gak Simpson ini? Dia bilang begini, aku gak mau di tiang pinggir, nak kamu antarkan om ke tiang tengah. Penyangga itu struktur rumah itu. Ini Simpson gimana sih? Dia kan salah. Dia sudah jalani konsekuensi. Dia gak marah loh untuk kedua matanya. Karena dia tahu dia salah sendiri. Tapi Simpson itu kalau minta pulih. Dia minta pulih itu di poros kehendak Allah. Dia minta tiang penyangga. Sadarkah Anda? Harusnya Simpson berkata, Tuhan aku mati saja kalau dia masih ada perasaan hukuman. Tapi yang Simpson rasakan waktu dia cungkil mata, waktu dia buta. Dia merasakan kasih Allah. Aku tahu aku salah. Aku gak minta mataku kembali. Aku bahkan tidak minta powerku kembali. Aku hanya minta sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa taat sama Tuhan. Dan aku mau sekali lagi sebelum aku mati merasa mencicipi poros kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupanku. Nah, bawa om ke tengah. Biasanya orang kalau minta pulih itu kalau diterima ya sudah kamsyah. Dia enggak. Lord, if you must restore me completely. Hebat enggak? Kalau engkau memang harus pulihkan aku seluruh. Ini bukan orang serakah, ini orang percaya. Dia tahu Allahnya sudah enggak sabar lagi. Kasih dia kesempatan kedua, meskipun bagi Simpson itu kesempatan terakhir. Dia minta tiang penyangga. Anda kalau minta pulih sama Tuhan, ya jangan minta pinggiran, tolong. Karena Allahmu itu memberimu pinggiran dan memberi tengah itu sama saja. Karena Allah kita Maha Kuasa. Kalau Anda memang rindu pulih, mintalah tiang penyangga. Jangan sungkan sama Tuhan. Tuhan gak usah paise, gak usah sungkan sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, aku salah. Aku gak marah untuk semua hukuman yang terjadi. Semua yang runyam, semua yang sudah gak bisa kupertahankan, ya sudah, ya wis, mau apa? Tapi aku minta masa depanku tidak harus didikte dengan itu. Use me again. Gak tentu dengan cara yang sama. Pakailah aku Tuhan. Aku mau kalau itu keluar dari rindu bukan dari ambisi. Tuhan dengar loh. Aku rindu. Kau memakai aku. Use me. Tambahi. Mightily. Pakai aku. Jangan biasa. Secara luar biasa.
Kira-kira Tuhan marah enggak ya? Lu nggak tahu diri sudah salah. Enggak. Tuhan melihat, oh roh anak. Kok bisa kamu percaya Tuhan punya hati gitu? Kamu paham hati bapakmu. Ketika hati anak berbalik ke bapak, hati bapak berbalik ke anak. Dia minta ke tiang penyangga. Karena dia tahu Allahnya sanggup memulihkan dia. Coba kita lihat sekarang. Setelah di tiang penyangga, ayat 27, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja orang Filistin ada di sana. Di atas soto ada kira-kira 3.000 laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Kali ini gedung itu diisi VIP. Dulu-dulu Simson sudah bunuh 1.000. Ingat dengan rahang keledai dia bunuh 1.000. Tapi kali ini bukan hanya bunyi 1.000 itu semua VIP soalnya. Itu semua raja, kabinetnya, panglima, tentara, jenderal, perwira tingginya semua di sana, strategisnya. Ini lain, ini levelnya lain. Waktu Simson minta tiang penyangga, Tuhan kasih dia jackpotnya musuh. Siapa bilang Tuhan itu kalau pulihkan setengah hati? Ya sudahlah, kamu kira-kira sisa-sisa hidupmu kupakai. No, kalau hatimu rindu, Tuhan akan memakaimu di belahan kedua setelah Anda gagal, di kesempatan baru. God will use you seriously. Tuhan gak pernah basi-basi. Saya minta hati Anda berbunga kalau Anda pernah salah di area tertentu, misalnya seksualita. Mungkin dulu jatuh dalam dosa sebelum nikah. Kalau Anda diproses sama Tuhan, jangan mengeluh. Kalau itu proses manusia. Tapi setelah itu, mulai hari ini katakan, Tuhan, aku mulai hari ini akan jadi. Aku dulu adalah ayah yang buruk, suami yang lebih buruk. Mulai hari ini, aku tidak tahu perjalanan apa yang harus kutempuh. Asal Engkau bersamaku, aku mau. Tapi aku minta hasil akhirnya, skornya udah kelihatan. Use me, pakai aku sebagai ayah teladan mulai saat ini. Pakai aku sebagai seorang suami teladan. Pakai aku. Aku ingin anak-anakku satu-satu nanti dibawa keturunanku. Belum telat bukan? Aku masih bernafas, berarti masih ada masa depan penuh pengharapan. Aku minta ayah yang pernah bejat ini, suami yang pernah buruk ini. Aku minta mulai hari ini, aku mau suruh ngepel lantainya sorga, aku mau pokoknya, aku minta tiang penyangga, anak cucuku gak ada yang berzina. Aku minta mulai hari ini pokoknya keturunan saya, akan ada hamba-hamba Tuhan, CEO di dalamnya, akan ada intelektual ilmuwan. Lord, I give my heart to you. Kalau to live for that, kalau untuk hidup bagi itu gak cukup, I'm willing to die for it. Aku siap untuk mati untuk itu. Kalau Anda hatinya kayak gitu, radikal kembalinya dan bertobatnya. Kegagalan apapun, semerah kirmisi, sebentar lagi menjadi putih seperti salju. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I feel God's power. Saya merasakan kuasa Tuhan waktu saya berkhotbah begini. Saya rasa ini bukan kata-kata motivator, ini firman. Ini kata-kata akan membangkitkan seseorang dari keterpurukan. Itu Simson gak main-main loh. Berserulah Simson kepada Tuhan ayat 28. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Once again, sekali lagi. Yang terakhir kalinya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kepadaku, buat aku kuat. One more time. Kata one more time, dengar ya. Tuhan gak pernah ngasih kita kesempatan ketiga. Loh, Pastor Philip, berarti Tuhan itu kan fuse atau sumbunya, pudar nyalanya cepat ya. Enggak. Tuhan itu kalau kita ngasih kita kesempatan kedua, kalau kita salah ya. Lalu kita dikasih kesempatan kedua, berarti yang pertama kali kesempatan yang kita hanguskan itu sudah diampuni. Paham maksud saya? Tuhan gak akan memberi kita kesempatan lagi kalau yang pertama belum diampuni. Setelah Tuhan ampuni kesalahan kita ke satu, Tuhan kasih kita kesempatan lagi. Lalu misalnya setelah itu kita gagal lagi. Gimana ayo? Gimana? Berarti Tuhan harus ngasih kita kesempatan ketiga. Tidak. Di mata Tuhan selalu kesempatan kedua. Karena Tuhan gak pernah ungkit-ungkit. Tuhan itu bahkan gak seperti papa mama terbaik di dunia ini. Misalkan anaknya jatuh bangun, lalu datang kepada ayahnya. Minta kesempatan, dikasih kesempatan, lalu jatuh lagi. Papanya pasti ngungkit. Loh kamu kok balik-balik? Pasti dihitung seperti orang kalau foto. 1, 2, 3, dihitung 3 kali. Kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, kita pernah salah. Kita gagal sesuatu, kita berkata tolonglah. Tuhan kasih kesempatan lagi, lalu kita gagal lagi. Lain kali, waktu Tuhan lihat kita, itu kegagalan pertama. Karena yang dulu gak diungkit, sudah diampuni. Paham maksud saya? Makanya ada ayat sejauh timur dari barat, Tuhan telah menjauhkan dosa kita.
Allah itu tidak seperti papa mama. Papa mama termasuk saya. Anak saya kalau jatuh bangun di situ, loh kok lagi. Minta kesempatan kedua kok bolak-balik. Ini bukan kesempatan kedua nak, ini kesempatan ke-22. Dihitung lagi. Ada ayatnya, Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan kita. Berarti di mata Tuhan, selalu kesempatan kedua. Please, jaga kepercayaan itu. Jangan disengaja. Saya buat satu promise, janji pada diri sendiri, saya boleh gagal. Tapi kalau saya gagal, saya tidak mau gagal di tempat yang sama. Gagal kok tidak kreatif. Jangan gagal terus-menerus di situ. Saya berjanji sama Tuhan Yesus, saya ini gak sempurna Tuhan. Waktu engkau membeli aku dengan darah, harusnya engkau tahu. Bahwa yang namanya Philip ini gak mungkin bisa mulus jalannya. Tapi I promise you, I'll try. Saya akan berusaha untuk membuat kesalahan yang baru. Saya gak akan membuat kesalahan yang sama. Kalau membuat kesalahan sama itu bukan seorang pendosa, seorang yang bodoh. Nah, masa lubang yang sama tetap kesana lagi? Misalnya kalau orang sebelah Anda tiba-tiba pentung Anda, nanti dia begini, Anda kan sudah trauma, sudah begitu. Nah kalau secara rohani, secara hidup, secara dosa kok kita nggak bisa trauma sama dosa itu. Bapak Ibu Saudara pahami, one more time. Si Simpson waktu berdoa, beri aku sekali lagi, itu dia ngerti hati Bapak. Aku udah gagal berkali-kali, dia tidur sama Delila itu udah berkali-kali, coba baca di Alkitab. Tapi kali ini dia berkata, one more time. Kayak lagunya Phil Collins saja. One more time. Tapi one more time-nya Simpson, sedihnya, one last time. Saya kadang-kadang tanya, kenapa Simpson gak Tuhan kasih dia langsung kuat aja, cungkil mata itu langsung tiba-tiba keluar, kan bisa. Kan bisa tuh Tuhan bisa keluarkan matanya. Enggak tuh. Dia dibuat kuat, padahal rambutnya kembali pun dia gak jadi kuat. Kenapa dia dibuat kuat untuk mati? Kenapa gak dibuat kuat untuk lari? Harusnya kalau dia kuat, ya kuat gitu, langsung dia rubuhkan lalu dia lari. Kasih sekalian kayak kekebalan ditimpa dengan semua gedung itu. Apakah Tuhan gak bisa? Orang itu bisa merubuhkan struktur. Cuman dengan tangan kosongan. Masa Tuhan gak bisa lindungi dia dari jatuhan bebatuan? Kadang-kadang Tuhan itu misterius cara memberi anugerah. Waktu saya baca ini saya ngambil kesimpulan. Mungkinkah Simpson diizinkan mati? Supaya langkah terakhir masuk ke sorga adalah glory. Kalau dia hidup lagi, mungkin dia bisa bunuh 3.000 Raja Filistin. Bisa jadi minggu depan, dia ke pelacuran. Saya nggak ngerti. Yang pasti buat kita jangan mempermainkan Tuhan. Yang penting di sini adalah kalau kita gagal cepat bangkit. Dan Tuhan selalu memberi kita kesempatan sekali lagi. Di mata Tuhan selalu kesempatan kedua. Dan jangan pernah main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati yang main-main. Saya rasa bukannya Simpson main-main. Tapi Tuhan tahu batas kekuatannya. Maka Tuhan buat dia kuat. Lalu meninggal dunia. I pray in Jesus' name. Peperangan kita masih jauh Bapak Ibu. Kita gak seperti Simpson yang akan mati. Kita masih hidup lama lagi. Katakan amin yang mau panjang umur. Oh Tuhan yang gak amin. Biarkan tidak panjang. Saya ulang lagi. Katakan amin kalau mau panjang umur. Puji Tuhan. Biar sampai hidup kekal sekalian. Tapi kita perjuangan masih panjang. Yang penting pokoknya setiap kesempatan diberi. There is one last time. You must prove your obedience. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu diberi berapa kali. Karena masalahnya Tuhan tidak menyimpan accounting dan perhitungan. Kelebihan daripada nggak hitung dosa adalah setiap kali kita minta kesempatan lagi, Tuhan tidak mengungkit. Tetapi kerugian daripada tidak menghitung kesalahan kita adalah, you never know. Anda tidak pernah tahu kesempatan kedua mana yang diberikan sebagai kesempatan one last time yang terakhir kali. Saya selalu punya satu doktrin tentang kegagalan dalam kehidupan saya. Every time I'm given a fresh chance, saya diberikan kesempatan segar oleh Tuhan. Saya anggap itu kesempatan terakhirku. Itu caraku hidup. Bahkan cara saya berkhotbah pun, setiap kali saya berkhotbah, saya anggap itu kesempatan terakhir. Setiap kali saya nginjil, saya anggap itu kesempatan terakhir. Setiap kali saya cium kecup pipi istri anak saya. Kalau istri sih nggak cuma pipi, tapi bibirnya.
Saya anggap itu mungkinkah yang terakhir, tidak imani, saya nggak mau, tapi saya tidak bisa beresiko tiap kali saya peluk mereka. Setiap kesempatan pertama atau kedua, could be the last kesempatan. Hiduplah demikian, maka Anda akan cenderung tidak gagal. Dan kalaupun Anda gagal, Anda tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Anda akan kembali merangkak naik dan bersandar pada carangnya. 3 poin bawa pulang ke rumah. Sebagai rangkuman gimana doa saat kita gagal demi menuai kesempatan kedua. 1, Tuhan selalu rindu memberi kita kesempatan kedua. Tolong di login itu. Tolong disimpan passcode-nya, jangan dibuka. Masukkan di dalam lemari besi dan baja hatimu. Percayalah yang ini gak ada salahnya. Tuhan selalu rindu memberi kita kesempatan kedua. Tadi saya kasih contoh, hati ayah aja, manusia jahat aja seperti kita aja bisa kayak gitu loh sama anak-anaknya. Mau sana usianya umur 80 pun tetap bayi dibandingkan Alfa Omega. Saya selamanya, anak-anak saya meskipun sudah besar satu persatu, tetap baby di rumah kami. Bapak ibu yang dari GMS senior, yang sudah manula katanya. Mungkin Anda beruban, rambutnya putih, dihormati di masyarakat. Tapi di mata Tuhan, Alfa Omega yang awal yang akhir, Anda tetap lucu seperti cara saya melihat pipi anak saya masih lemak bayi, usia 8-9 itu. Forever you are his beloved. Percayalah sudah, nggak usah dipertanyakan, nggak usah diperdebatkan. Tuhan selalu rindu memberimu kesempatan kedua. Bangkitlah dari kegagalan apapun juga, karena arah hidupmu jelas. Daripada lari makin sakit. 2, berseru pada Tuhan saat putus asa malah mendatangkan kuasa. Ini kita pelajari dulu dari cerita Simson. Malah kalau kita terpuruk itu waktu yang emas untuk berseru. Biasanya orang kalau nggak kepepet seruannya biasa, tapi kalau orang terjepit seruan teriakan itu, orang tua tahu ketika anaknya kesakitan, biasanya orang tua akan tinggalkan semuanya untuk tolong anaknya dulu. Hati Tuhan itu kayak gitu. Jangan remehkan seruan saat Anda lagi mau lari dari hadiratnya. Itu justru saat mujizat. 3, doa dalam kegagalan menuai kesempatan kedua. Mujizat terakhir lebih besar daripada mujizat pertama. Karena Simson ditulis di sini bahwa dia membunuh lebih banyak daripada saat hidupnya. Ingat ya, ini bukan karena Simsonnya. Ini bukan gini loh. Tuhan itu mengendorse dosa. Nggak apa-apa sana dosa nanti terakhirnya mujizat lebih besar. Enggak. Meskipun ada ayatnya berkata seperti ini, di mana dosa bertambah-tambah, di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Tapi ini bukan untuk endorse dosa. Pahami, ini sifat Allah. Itu sudah sifatnya, sudah dari sononya Tuhan. Pada waktu di Kana misalnya Yesus mengubah air jadi anggur. Lihat itu. Pada waktu pernikahan biasanya orang Yahudi itu 7 hari atau 1 minggu seperti orang India. Waktu mereka kasihkan semuanya itu, anggurnya, Yesus mengubah air menjadi anggur, tamu-tamu nggak tahu. Anggur terakhir tambah bagus, tambah manis, tambah mahal sampai dipuji sama tamu-tamunya. Biasanya orang itu kasih anggur bagus di depan, belakang-belakang udah campuran. Kamu ini anggurnya bagus sampai terakhirnya, memang itu sifat Tuhan. Kalau manusia kan lain. Waktu saya kecil dulu pergi ke kondangan, diajak papa, mama pergi ke pesta nikah gitu. Saya suka order Fanta, Coca-Cola, semua minuman yang gak sehat penuh dengan gula itu. Tapi karena saya order terus, lama-lama waiternya pinter. Pertama saya minta Coca-Cola, dikasih Coca-Cola. Enak kan di mulut anak kecil. Enak. Tapi setelah saya 1 jam minta terus, Coca-Cola berubah, bukan jadi Coca-Cola, jadi OA. C-nya hilang semua, C-nya hilang. Dicampur air ternyata, waktu saya besar saya baru tahu. Ini anak minta terus, merugikan ini. Merugikan restoran, anak kecil lah mana tahu, gak bisa komplain ya kan. Jadi akhirnya dicampur sama water. Sifat manusia itu selalu korupsi. Korupsi bahan. Sifat Allah itu gak gitu. Makin lama makin bagus, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi saya beritahu, kalau Anda sudah jatuh atau gagal sesuatu, bisnis dan sebagainya, nggak tentu dosa. Waktu Anda bangkit, tahu nggak? Itu sudah sifat Tuhan, nggak usah diimani. Anggur terakhirmu nanti lebih bagus dari anggur pertamamu, karena mujizat terakhir lebih besar daripada mujizat pertama. Kasih amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on, let's all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Siapa di sini diberkati? Haleluya. Jadi kalau kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Langsung lari kepada pejunan. Tanah liat yang hancur itu di tangan
Maestronya bisa menjadi sebuah Gucci yang baru. Tuhan gak punya plan B. By the way, semua plannya Tuhan plan A. Cuman melalui B, C, D, B, C, D, E, F, fail ya kan. Tapi Tuhan selalu bawa kita ke plan A. Kalau gak gitu bukan namanya maestro dia. Tuhan gak pernah menciptakan produk faulty atau bekas. Dia bisa pakai bahan daur ulang. Tapi dia akan munculkan emas. Emangnya emas dari mana? Coba dicek dari Adam dan Hawa. Emas itu dari tanah, dari beletok, dari lumpur. God can use dirt. Tuhan bisa pakai kotoran. Untuk munculkan emas yang paling murni. Dari sungai Tigris itu. Serahkan kegagalan kepada Tuhan. Niscaya lihatnya. Mujizatmu terbaik akan muncul di depan mata. Haleluya.